salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita semuanya di tempat yang insyaallah penuh dengan barokah ini. Semoga yang hadir di tempat ini, yang ikut menyaksikan acara ini, Allah berkahi hidupnya dunia wal akhirat insyaallah. Sekarang kita masih fikih ya. Masuk di dalam bab pembahasan syaratnya sholat, yaitu syaratnya sholat yang berikutnya adalah dukhulul waqti, masuknya waktu. Sholat itu dinamakan sholatnya adalah sholat maktubat. Inna sholata 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu bagi orang-orang mukmin adalah satu kewajiban yang terikat dengan waktu. Nah, adapun waktu sholat ini hasil daripada ijtihad para ulama, itu mengupas daripada hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu kapan Nabi Muhammad sholat duhur. Itu sahabat itu orang-orang pilihan, sampai dikatakan sahabat itu punya keafdoliyahan yang luar biasa. Bahkan ulama sehebat apapun itu tidak bisa menandingi derajat orang yang kumpul langsung dengan Nabi di masa hidupnya Nabi dan meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Nggak bisa nandingi. Kenapa? Perhatiannya luar biasa. Ketika sholat duhur itu pasti dilihat, oh waktunya begini, asar waktunya ini, maghrib ini, isya ini, kemudian subuh juga ada waktu tersendiri. Nah, sekarang kita akan bahas tentang masalah waktu sholat. Sebenarnya mungkin dirasa agak boros, karena kita ini sudah nggak ada yang peduli dengan waktu sholat sekarang ini. Tinggal nunggu adzan. Tapi nggak ada salahnya orang itu ngaji kan supaya dapat tambahan ilmu. Jadi kalau seandainya suatu ketika kalau jam itu mati semuanya, dia nggak bisa lihat waktu, setidaknya dia bisa tahu kapan waktu diperbolehkan untuk mengerjakan sholat. Nah, fa awwalu waqti dhuhri, adapun awal waktu zuhur. Jadi sholat yang pertama kali dikerjakan itu katanya zuhur. Zuhur itu dari kata dhahara, muncul. Jadi awal sholat yang pertama kali muncul itu adalah ketika waktu zuhur. Wa fa awwalu waqti dhuhri, awal waktu zuhur itu kapan? Zawalus syamsi, tergelincirnya matahari. Tergelincirnya matahari itu adalah awal waktu orang untuk mengerjakan zuhur. Jadi tergelincirnya matahari itu begini. Kalau matahari pas ada di tengah kita, matahari itu pas ada di tengah kita, itu namanya waktu istiwa. Waktu istiwa itu matahari pas ada di tengah kita. Kalau di sebagian kota, itu yang kota yang benar-benar banyak tradisional ulamanya itu luar biasa, kadang-kadang undangan itu pakai WIS. Tahu undangan apa tulisannya? WIB ya. Ada sebagian undangan itu WIS. Saya masih ingat benar di sebagian daerah kampung di Pasuruan itu waktunya bukan pakai waktu jam itu, tapi pakai waktu istiwa. Jadi jelas satu kampung alim semuanya itu. Karena enggak mungkin ngerti waktu istiwa kecuali orang yang perhatian dengan kapan ada matahari pas di tengah-tengahnya persis. Itu masih pakai waktu istiwa. Berarti terus jenengan mau niru ya telat semuanya itu. Ini satu gambaran aja bahwasanya ada yang model begitu itu ada. Istiwa itu waktu ketika matahari pas ada
di atas kita persis itu istiwa. Berada di atas kita persis itu namanya waktu istiwa. Nah, ketika waktu istiwa itu ada bayangannya tapi kecil sekali. Bayangannya kecil sekali, kecil banget. Nah, ketika matahari itu sudah agak geser, maka bayangannya itu akan semakin panjang. Ketika geser matahari, maksudnya tergelincir matahari, geser matahari, maka itulah masuk waktu zuhur. Itu masuk waktu zuhur. Saya kecil dulu sering mainan di Masjid Agung, itu ada jam matahari. Masih ada jam matahari. Jam matahari gimana? Cuma tongkat gitu aja. Kalau orang tidak ngerti ya bingung, apa ini jam matahari isinya cuma cagak gitu, besi tongkat gitu aja. Kecil lagi ya. Mungkin ukurannya segini nih mungkin ya, dibandingkan segini. Panjangnya segini nih. Itu jam matahari itu ada dulu. Enggak ada tapi sekarang kayaknya. Wallahu a'lam. Belum pernah main sana lagi ngelihati satu-satu, enggak pernah. Datang sana cuma parkir motor, kemudian sholat atau ada acara, setelah itu balik ambil motor lagi. Dulu ada Mas Ian, jam matahari itu saya ingat. Jadi itu awal waktu zuhur adalah ketika tergelincirnya matahari. Kemudian setelah itu ada waktu akhir zuhur. Akhir zuhur itu gimana? Nah, akhir zuhur itu ketika bayangan sebuah benda seukuran bendanya kecuali bayangan istiwa. Jadi ketika bayangan satu benda itu, kalau benda itu tingginya 5 cm, kemudian bayangan benda itu misalkan sudah 7 cm, sudah lebih dari 2 cm kan, maka berarti ini sudah masuk ke dalam waktu asar. Atau mungkin 6 cm aja, 6 cm lebih sedikit aja itu sudah bisa dikatakan masuk ke dalam waktu asar. Waktu asar itu namanya. Nah, di sini diterangkan ada yang namanya waktu ikhtiar, waktu fadilah, waktu jawaz. Nggak usah saya terangkan juga, karena nanti terlalu limatlah. Kalau saya ngajar di pondok wajib saya terangkan, karena santri itu harus tahu. Ini kan setengah pondok ini, setengah pesantren ya. Pesantren 1 jam, habis itu pulang lagi ketemu lagi 7 kali 24 jam. Itulah waktu fadilahnya itu kapan? Waktu fadilah ada ketika sholat itu ada yang namanya waktu fadilah. Jadi ketika orang mengerjakan sholat di waktu itu, dia dapat bukan hanya pahala sholatnya, tapi juga pahala fadilah awal waktu sholat. Kapan fadilah awal waktu sholat? Fadilah awal waktu sholat itu contohnya begini. Ketika ada orang yang dengar azan, ada orang yang mendengarkan azan. Setelah azan dia jawabi muadzin. Setelah itu dia wudu, pakai penutup aurat, jalan kaki ke masjid, nunggu ada jamaah, kumpul jamaah, dia sholat. Ini namanya waktu fadilah. Kayak di masjid kita loh, kalau sholat maghrib itu kan ada jedanya sebelum qomat kan. Makanya setiap satu masjid itu harus perhatian dengan urusan jeda ini. Jadi jedanya antara azan dan iqamah itu tidak boleh terlalu panjang. Terutama kalau maghrib. Kenapa? Maghrib waktunya itu lebih sempit. Jadi dari azan sekiranya orang jalan ke masjid wudu baru sholat sunnah itu berapa lama? Nah, sekian itu cukup. Kemudian masuk waktu iqamat. Masuk waktu iqamat. Itu adalah pembahasan waktu zuhur. Nah, kemudian sebagaimana ada fadilah awal waktu,
Juga ada orang sholat haram karena waktu. Haram karena dari sisi waktu. Contohnya begini. Masuk waktu zuhur itu, masuk waktu asar itu jam 3 misalkan. Dia mundur terus sholatnya. Mundur terus sampai jam 3 kurang 1 menit baru takbiratul ihram. Kira-kira 1 menit untuk sholat cukup apa enggak? Enggak, berarti sholatnya dia sebagian masuk di dalam waktu, sebagian itu di luar waktu. Enggak ada kewajiban qadha. Karena sholatnya itu sudah sholat ada. Sholat yang pada waktunya, tidak ada kewajiban qadha, tapi dia berdosa karena ada sebagian waktunya yang keluar daripada waktu sholat yang semestinya. Jadi dia dikatakan dia telah mengerjakan satu perbuatan dosa. Jelas ya? Jelas cukup, tidak usah panjang-panjang sudah. Kemudian yang berikutnya tentang waktu sholat asar. Sholat asar ini khilaf para ulama. Ada ulama yang menyatakan sholat yang paling afdal itu adalah sholat asar. Kemudian dalil yang pernah kita bahas, hafidhu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Kamu istiqomahkan untuk mengerjakan sholat dan sholatul wusta, sholat yang ada di tengah. Kemarin sudah kita bahas kan, tengah itu ada berapa belas pendapat itu. Ya, banyak pendapat daripada kalangan para ulama. Kerjakanlah sholat dan sholatul wusta wa qumu lillahi qanitin. Dan berilah kamu menghadap Allah dalam keadaan qanitin. Ada yang mengatakan khasyiin, maksudnya khusyuk. Ada yang mengatakan sakitin, diam. Jangan banyak bicara. Nah, kapan masuknya waktu sholat asar? Waktu masuknya sholat asar, masuk waktunya sholat asar itu ketika keluarnya waktu zuhur. Kapan keluarnya waktu zuhur? Tadi kan sudah, diulangi lagi. Keluarnya waktu zuhur kalau bayangan benda yang 5 cm itu sudah lebih dari 5 cm, itu keluarnya waktu zuhur. Berarti keluarnya waktu zuhur itulah masuknya waktu asar. Itu. Waktu fadilahnya kapan? Waktu fadilahnya tadi ketika masuk waktu asar, kita langsung siap-siap toharoh, bersuci, pakai pakaian penutup aurat. Yang perempuan juga pakai rukuhnya, mukenanya. Setelah itu mungkin nunggu jamaah atau ke masjid. Setelah itu sholat, atau mungkin sholat qobliyah dulu. Nah, itu mengerjakan sholat. Intinya sibuk untuk sholat di awal waktu, kemudian dia mengerjakan sholat, berarti dia mendapatkan fadilah sholat di awal waktu. Jelas ya? Sibuk untuk sholat di awal waktu dengan toharoh, dengan tutup aurat, dengan qobliyah dan lain sebagainya, itu mendapatkan fadilah awal waktu. Nah, untuk asar ada sedikit istilahnya peringatan. Ada sedikit peringatan. Setelah kalau kamu tidak bisa di waktu fadilah enggak apa-apa. Tapi yang jelas jangan kerjakan sholat asar pada waktu yang sampai bayangan satu benda 2 kali bendanya. Bayangan yang 5 cm, benda yang 5 cm sudah di atas 10 cm. Jangan sampai itu. Kenapa? Karena kalau setelah itu dikhawatirkan sampai, apalagi kalau langitnya sudah menguning, itu dikhawatirkan bisa makruh ya. Itu sudah bisa makruh itu. Jadi perbuatan yang kurang baik, kurang bagus, dianggap kurang baik atau kurang bagus. Jadi jangan sampai asar itu nyantai, enggak dapat waktu awal waktu enggak apa-apa, tapi usahakan jangan sampai bayangan bendanya itu 2 kalinya sudah. Bayangan benda yang 5 cm jadi 10 cm lebih, jangan. Itu. Nah, kalau terpaksa begitu gimana? Ya enggak apa-apa tetepan. Tetap sholatnya itu hukumnya. Tapi kalau sampai langitnya menguning dia baru sholat, maka itu hukumnya adalah
makruh. Makruh itu memang enggak dosa, tapi sebaiknya ditinggalkan. Karena kalau kita berusaha untuk meninggalkan yang makruh, maka kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Itu waktu asar. Sekarang kita masuk ke waktu apa? Asar, paham ya? Paham, alhamdulillah. Masuk waktu maghrib. Waktu maghrib ini adalah waktu sholat yang paling pendek, waktu sholat yang paling sempit. Jadi di masjid-masjid itu kalau mau pujian boleh, tapi kalau untuk maghrib pujiannya jangan panjang-panjang. Jangan panjang-panjang pujiannya ketika waktu maghrib. Nah, ketika waktu maghrib itu awal waktunya kapan? Awal waktunya kalau maghrib itu ketika terbenamnya matahari. Awal waktunya kalau maghrib itu ketika terbenamnya matahari. Terbenam matahari itu gimana? Nah, untung ada ini, bisa jadi contoh. Kasih contoh ya. Kalau mataharinya kelihatan, ini kelihatan mataharinya enggak? Umpama, enggak kelihatan tuh, tutup gelas ya jelas tahu. Ini masih kelihatan lingkaran mataharinya ya. Ya, kelihatan lingkaran mataharinya ini. Kalau ini sudah berit, tapi sebagian sudah terbenam. Ini masuk waktu maghrib apa belum? Masuk waktu maghrib apa belum? Sebagian sudah terbenam loh. Masuk waktu maghrib? Belum. Kapan masuk waktu maghrib? Hilang. Ini baru masuk waktu maghrib. Makanya setelah hilangnya matahari itu baru terbit bulan. Tidak ada keputusan Ramadan asar itu tidak mungkin ada. Berarti yang dilihat mataharinya bukan bulan begitu ya. Ramadan itu pasti setelah maghrib ya. Jadi kalau masih kelihatan gini, lingkarannya masih ada, ini belum masuk waktu maghrib. Hilang, ini baru masuk waktu maghrib. Itu seumur-umur pengen lihat sunset tapi tidak pernah keturutan. Sekali pergi waktu itu ke Parangtritis, dan sampai sana siang. Setelah itu mau nunggu sunset. Tunggu sunset dulu. Jangan nih, sunsetnya masih lama. Kelihatan mataharinya gitu. Sunsetnya masih lama. Ya sudah, mandi dulu. Mandinya kan lama kan, habis pakai berapa pasir. Keluar alhamdulillah sudah tidak kelihatan lagi. Perjalanan jauhnya sia-sia itu. Maghrib. Nah, waktu maghrib itu kapan? Waktu maghrib itu adalah waktu fadilah. Ada waktu fadilah kapan? Itu dipercepat. Jadi ketika dengar adzan, ketika masuk waktu maghrib dengar adzan, langsung jawab muadzin, tutup aurat, bersuci, kemudian sholat sunnah. Nah, kita kan madhabnya ngikut madhabnya Imam Syafi'i ya, madhabnya Imam Syafi'i. Di madhabnya Imam Syafi'i itu semestinya punya dua rumusan madhab. Ada madhab jadid, itu yang baru. Ada madhab qadim, itu yang lama. Kalau kita semakin mendalami fikih, kita ngerti ada yang namanya qaul jadid, ada yang namanya qaul qadim. Qaul jadid itu waktunya baru. Kalau qaul qadim itu yang lama. Lah qaul qadim ya Imam Syafi'i, waktu maghrib itu mulai terbenam matahari sampai terbenamnya merah. Nah, mega itu nanti ada yang kuning, ada yang putih, ada yang terbenamnya mega merah itu masuk waktu isya berarti. Tapi kalau madhab jadidnya Imam Syafi'i diganti Imam Syafi'i, enggak. Kayaknya yang lebih pas waktu maghrib itu cuma seukuran masuk waktu azan
jawab muadzin, bersuci, tutup aurat, kemudian seukuran orang sholat normal 5 rakaat. Selesai masuk waktu isya. Selesai langsung masuk waktu isya. Tapi murid-murid Imam Syafi'i mengatakan kalau dilihat dalilnya lebih kuat yang terbenamnya merah. Akhirnya yang dipakai yang terbenamnya merah. Oke, kalau sampai ini yang dipraktekkan madzhab Imam Syafi'i yang kalau jadi yakin usolli fardhu maghribi qadhaan banyak itu. Karena akan rawan keluar atau jalan macet qadhaan lillahi taala sudah. Tidak mungkin sampai rumah. Jadi kalau salat yang lainnya itu sebaiknya di awal waktu ya, tapi kalau maghrib sangat ditekankan di awal waktunya. Karena memang waktunya itu pendek sempit. Nah, berikutnya waktu sholat isya. Sholat isya. Waktu sholat isya ini kapan dimulainya? Maghribus syafaqil ahmar, terbenamnya mega merah. Terbenamnya mega merah. Itu masuk waktu isya. Keluar waktu isya kapan? Keluar waktu isya itu adalah terbitnya fajar shadiq. Terbitnya fajar shadiq. Ini waktu isya ini adalah waktu salat yang paling panjang. Nah, khusus untuk isya ada kesunahan. Isya ada kesunahan salatnya agak dimundurkan sampai terbenamnya mega putih dan mega kuning. Nah, cuma kalau kita hidup di lokasi yang bukan di padang pasir, mega itu apa enggak kelihatan? Ya. Mega itu kita tahunya cuma Bank Mega sama ketua partai itu aja. Tapi kalau mega merah mega ini kita enggak ngerti. Ini masuk waktu isya. Isya ini adalah sholat yang paling panjang waktunya. Nah, ada sebagian orang salah paham. Saya kalau adzan isya saya tidak mau langsung sholat isya. Saya sholat isyanya nanti. Biar saya tengah malam bangun isya, kemudian saya tahajud. Tidak tahajud namanya. Tidak tahajud. Tahajud itu apa sih? Sholat sunnah yang dikerjakan setelah kita bangun daripada tidur malam, bukan tidur siang. Siang enggak ada tahajud. Tidur salat sunnah di malam hari yang dikerjakan setelah kita bangun daripada Lah kalau bangunnya kamu untuk salat wajib, bukan tahajud, bukan dapat fadilah tahajud, apa? Memang kudu bangun. Karena kamu belum salat. Paham ya? Tapi kalau kamu sudah salat wajib, kamu enggak harus bangun sih. Cuma pengen dapat fadilahnya tahajud, bangun. Tahajud ini kalau dikatakan sama para ulama ini dakbul sholihin, kegiatan rutinnya orang-orang soleh. Sebisa mungkin jangan sampai 1 minggu enggak ada tahajudnya sama sekali. Jangan sampai 1 minggu enggak ada tahajudnya sama sekali. Enggak harus mengkhususkan waktunya, enggak harus setiap Jumat, enggak harus, terserah. Setiap hari lebih bagus. Tapi yang jelas jangan sampai 1 minggu kosong dari tahajud. Ini kita mau belajar istiqomah tahajud nih sekarang. Jangan sampai 1 minggu itu kosong daripada tahajud. Jangan. Sampai 1 minggu kosong daripada tahajud. Sudah bisa 1 minggu istiqomah, buat lagi. Jangan sampai 3 hari kosong dari tahajud. 3 hari itu harus ada salah satu yang tahajud. Sebisa lagi 2 hari sekali. Habisnya kapan? Sampai berapa lama? Terserah. Yang penting ada usaha untuk menjadikan diri kita setiap malam salat tahajud. Itu aja. Selesai. Malam salat tahajud. Nah, salat tahajud itu salat sunnah yang dikerjakan di malam hari. Lah didapati kesunahnya dengan salat sunnah apapun juga, yang penting sunnah. Mau ba'diyah isya juga dapat tahajud.
Mau witir juga dapat tahajud. Mau sholat sunnah tahajud ya dapat pahala tahajud. Cuma kalau kamu belum witir, lebih baik witir, pahalanya double. Dapat tahajud, dapat witir. Itu lebih enak lagi itu ya. Jelas ya? Oke. Kemudian sholat subuh yang kali 5. Ini sholat yang tadi kalau maghrib yang paling pendek ya. Asar Isya yang paling panjang. Ini yang paling apa? Paling susah. Ini yang paling susah. Kalau kita ini yang paling susah. Tapi nanti ada kalangan tertentu paling susah itu asar. Kalangan orang jahiliyah dulu paling susah itu maghrib dan isya. Karena maghrib itu waktunya tidur. Mereka tengah malam bangun semuanya. Kalau kita subuh ini mungkin termasuk yang paling susah. Tapi kalau di antara sholat sunnah, sholat wajib, antara zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, yang paling afdal dikerjakan berjamaah mana? Subuh. Yang paling afdal dikerjakan berjamaah itu sholat subuh. Yang nomor 2 asar. Yang pernah saya baca di urutannya. Kapan masuknya waktu subuh? Masuknya waktu subuh adalah ketika terbitnya fajar shadiq. Ketika terbitnya fajar shadiq. Ketika terbitnya fajar shadiq itu masuk waktu subuh. Fajar shadiq itu masuk waktu subuh. Ini paling afdal dikerjakan di awal waktu. Aku dinamakan fajar shadiq, Bib. Maksud apa ada fajar kadzib? Shadiq kan artinya jujur ya. Kadzib artinya pendusta. Apa ada? Jadi fajar shadiq itu jadi ada 2 cahaya fajar. Yang satunya itu gini cahayanya, membentang ke atas. Gini. Itu kadzib ini. Ini bukan waktu fajar ini. Tapi ada juga yang begini. Yang begini ini adalah fajar shadiq. Kalau fajar kadzib, kalau tidak salah saya pernah lihat waktu itu. Itu kurang lebih ya kalau subuhnya itu waktu itu jam berapa lupa. Pokoknya itu jam 2-an lah. Jadi kelihatan kayak fajar tapi cahayanya ke atas. Jadi waktu itu cuacanya juga pas, enggak mendung. Kita yang musim hujan ini mungkin mau niteni agak susah kita. Karena kan sering mendung. Jadi kalau cahayanya itu membentang ini bukan menjulang tinggi itu masuk waktu subuh. Keluar waktu subuh kapan? Keluar waktu subuh nongol matahari dikit aja itu sudah keluar waktu subuh. Berarti beda dengan maghrib tadi ya. Maghrib harus hilang semuanya. Kalau subuh kelihatan gini misalkan. Kelihatan gini kan? Kelihatan gini. Kelihatan enggak ini? Ini berarti sudah masuk waktu, sudah keluar waktu subuh, sudah keluar waktu subuh. Nah. Terus waktunya sholat duha kapan, Beb? Waktunya sholat duha terbit matahari ditambah 16 menit. Matahari ditambah 16 menit. Ya. Ya kok bisa 16 menit? Karena sholat duha itu dikerjakan ketika matahari terangkat seukuran tombak. Oh, kan kelihatan ya. Satu ukuran tombak. Terangkat seukuran tombak itu kurang lebih terangkatnya 4 derajat. 4 derajat itu per derajatnya 4 menit terangkatnya. Jadi 4 kali 4 ya. Caranya bergampang 1/4 jam setelah terbit matahari itu berarti masuk waktu sholat duha. Cuma abdulnya sholat duha itu dikerjain ketika pas panas-panasnya. Ya kan, orang kan
jam 9 ini kan sudah orang rasa-rasan ini ya. Nah ini paling afdal. Saya mau nunggu yang afdal tapi hari nanti tidak sholat ya jangan. Baik kamu sholat dulu 2 rakaat atau 4 rakaat. Nanti kalau misalkan waktu kepengen sholat lagi, silahkan sholat lagi karena maksimal itu 8 rakaat. Walaupun memang enggak ada riwayat yang jelas tentang batasan 8, karena riwayatnya itu Nabi Muhammad SAW itu sholat duha sekian. Cuma memang ada Nabi Muhammad SAW sholat duha 8 dan tidak pernah lebih daripada 8 hingga dikatakan waktunya sholat duha, rakaat sholat duha itu maksimal 8 rakaat. Setelah itu kalau masih kepengin semangat sholat, ya silahkan Anda sholat sunnah mutlak, sholat sunnah aja gitu. Jadi sholat sunnah yang tanpa ikatan waktu dan tempat. Itu waktu tentang masalah waktu sholat. Ya. Kemudian dikatakan di sini, nah kalau orang nggak tahu waktu gimana? Lihat tadi ini nggak bisa, ya dia harus cari khobar dari orang yang thiqah atau adanya muadzin yang muadzin itu orang yang thiqah. Makanya nanti kalau kita masuk ke dalam bab syaratnya muadzin, bab syaratnya muadzin, syaratnya muadzin itu harus orang yang thiqah. Syaratnya muadzin itu harus orang yang thiqah, orang yang terpercaya. Anda bisa bayangkan kalau ada muadzin penjahat masuk waktu maghrib misalkan jam 17.40, mau tak kerja setengah 6, 17.30 adzan, sak kecamatan batal semua nanti itu puasanya. Ya kan buka belum pada waktu, artinya tidak boleh. Muadzin itu harus orang yang thiqah, orang yang amanat, orang yang terpercaya. Itu adalah syaratnya seorang muadzin. Wallahu a'lam bishawab. Oke, di sini ada satu motivasi tentang salat di awal waktu. Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan ketika ditanya, "Ahabbul a'mal ilallah." Apa paling afdalnya amal di sisi Allah Subhanahu wa taala? Beliau menjawab, "As-salatu fi awwali waqtiha." Salat yang dikerjakan pada awal waktu. Ada juga riwayat yang lain, "Fadlu awwalil waqti ala akhirih kafadlil akhirah ala dunya." Keutamaan salat awal waktu atas salat yang di akhir waktu itu seperti keutamaan akhirat dibanding dunia. Nah, terus kapan? Nah, boleh mengakhirkan sholat di awal waktu dengan catatan ada maslahat. Catatan ada apa maslahatnya? Contohnya kalau di awal waktu sendiri, tapi kalau nanti agak akhir dia bisa mendapatkan jamaah, maka itu lebih afdal dia kerjakannya agak akhir, tapi dia bisa mendapatkan jamaah. Lebih afdalnya begitu, agak akhir nggak apa-apa, tapi yang penting dia bisa mendapatkan jamaah. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau nanya, silakan nanya. Monggo. Karena ya Mike silakan dikasih pada yang mau mengacungkan jari untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang tanya mana ini? Saya. Oh iya. Nama saya Firman dari Jepara. Di sini kuliah, Beb. Menanyakan soal niat dalam sholat. Ketika sholat kan dianjurkan untuk dalam niat dianjurkan berbarengan dengan takbiratul ihram. Nah, itu saya minta ajaran bagaimana niat dengan ringkas dan simpel biar gak kepanjangan gitu, Beb. Ya, itu aja, Beb. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika orang sholat
Itu ketika niat berbarengan dengan takbiratul ihram. Itu caranya gimana? Caranya gampang. Niat itu letaknya di mana? Hati ya. Niat itu letaknya di dalam hati. Disunahkan, dianjurkan sebelum kita takbiratul ihram itu kita usolli. Usolli ini tidak wajib. Usolli ini hukumnya tidak wajib, tapi juga jangan dibilang bid'ah. Itu nambah ibadah. Ini tidak nambah ibadah. Ini belum sholat kok. Sudah sholat baca usolli beda lagi hukumnya. Ngawur itu. Ini belum usolli fardhu dzikir. Kita usolli itu tahu. Ketika takbiratul ihram yang penting kita tahu kita mau sholat. Sholatnya apa dan kita ngerti kalau sholat itu wajib, selesai. Itu niat itu. Itu nih, niat selesai. Itu sudah dianggap sebagai kita ini dianggap orang yang berniat. Jadi enggak usah panjang harus usul harus pas ya usah. Jadi pas ngomong dalam hati pas Allahu Akbar. Susah. Yang penting antara Allahu Akbar antara alif sama ra. Itu kita ngerti kita mau sholat Isya, itulah yang dinamakan nih niat. Memang setan kadang bisik supaya kita was-was. Niatmu enggak pas, enggak usah pedulikan. Yang penting Anda madhab kiblat, Anda pasti tujuannya bukan mau salto pasti ya. Bukan mau senam. Pasti tujuannya itu mau sholat. Ya sudah, ya itu niat. Anda menghadap kiblat ikut jamaah. Tujuannya apa sih? Sholat. Dia sudah Allahu Akbar. Ya itu niat itu sudah. Sudah sebagai nih niat. Jadi ya, jangan terutama untuk orang yang kita ini kalau hitungan fikih kita ini awam semuanya. Termasuk yang megang mik ini awam juga ini. Dalam hitungannya para ulama. Ulama kita ini termasuk untuk kita yang awam, yang penting kita tahu kita mau sholat, itulah yang dinamakan nih niat. Itu selesai itu. Paham ya? Jelas tidak ini? Bisa jenengan ngangen-ngangennya bisa kan? Allahu Akbar tahu kalau mau sholat Isya, selesai. Itulah yang dinamakan nih niat. Ada lagi? Ya monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini topiknya di luar nggak apa-apa ya? Apa? Saya mau menanyakan tentang hukumnya kita bila merubah mazhab yang biasa kita anut, Bib. Contohnya kan saya waktu itu umroh, Bib. Nah, terus mau tawaf, ustadznya bilang karena ini berdempet-dempetan, kita nggak bisa memakai mazhabnya Imam Syafi'i. Kan karena kalau Imam Syafi'i kan saat bersentuhan dengan wanita kan jadi batal tawafnya. Akhirnya kita pakai hukumnya Hanafi, Imam Hanafi. Nah itu gimana, Bib? Saat hukum memakai mazhab lain itu, saat kita berada di tempat yang mayoritas mazhabnya itu kita harus mengikuti mereka apa kita tetap Syafi'i? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana dengan tawaf? Ketika tawaf atau tentang masalah perpindahan mazhab. Pembahasan tentang perpindahan mazhab ini diatur oleh para ulama. Kita ini kan mazhabnya mazhab Imam Syafi'i. Bersentuhan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dengan syahwat atau tanpa syahwat. Syahwat itu berarti kecenderungan hati, menikmati persentuhan itu syahwat berarti ya. Dengan syahwat berarti enggak menikmati persentuhan itu. Maka apabila itu terjadi, maka itu membatalkan wudu. Makanya persentuhan antara suami dan istri. Persentuhan antara suami dan istri. Suami dan istri ini pasti bukan mahram. Karena kalau mahram ya haram nikah. Halal nikah itu pasti bukan. Persentuhan antara suami dan istri itu juga membatalkan wudu. Nah, gimana kalau seandainya kita tawaf? Pada itu lokasinya berdempet-dempetan. Lokasinya berdempet-dempetan. Boleh enggak kita pindah mazhab? Boleh. Dengan catatan yang berkaitan dengan, jadi jangan tidak boleh di satu sisi aja. Yang batalkan wudu ikut mazhab Hanafi, wudunya pakai mazhab Syafi'i, enggak bisa. Anda mau pakai mazhab Hanafi boleh, tapi wudunya pakai mazhab Hanafi. Wudunya pakai mazhab Hanafi. Kalau Anda sholat dengan wudu itu
maka salatnya pun juga dengan mazhabnya Imam Abu. Tapi salat kita dengan mazhab Imam Syafi'i itu sudah sah sebagai mazhab Imam Abu Hanifah juga. Jadi alhamdulillah Syafi'i ini yang paling ketat. Kalau kita dengan mazhab Syafi'i itu insyaallah sudah sah sebagai mazhab Imam Abu. Jadi kalau yang masalah salat insyaallah enggak ada permasalahan ya. Tidak ada permasalahan yang masalah salat. Tapi yang masalah tawafnya ini yang mungkin. Karena tawaf itu kan nanti rawan bersenggolan. Bersenggolan. Hingga apa? Mengikut mazhab Imam Abu Hanifah, nanti tawafnya pakai cara Imam Abu Hanifah. Itu aja selesai. Wudunya gimana? Pakai wudu Imam Abu Hanifah juga. Ya dulu waktu tawaf sempat ada yang lupa. Tempat tawaf lupa. Enggak pakai ikut mazhab. Ya sudah, tak lakoni jangan sampai kesenggol. Makanya saya kalau sudah ada gerudukan rombongan perempuan kayak lihat jin saya. Langsung minggir tempat yang jauh. Karena khawatir kalau kesenggol. Alhamdulillah 7 putaran enggak ada yang kesenggol. Ketika saya tawaf juga pakai mazhab ikut wudu cara Imam Malik, berarti tiap basuh itu digosok dan yang kepala ini dibasuh semua bagian kepala. Itu cara mazhab wudu cara mazhab Imam Malik. Dan ketika tawaf pun juga alhamdulillah ya enggak, saat ini juga tidak kesenggolan juga. Jadi memang yang rawan itu kalau tempatnya di waktu-waktu yang enggak terlalu ramai masih aman. Kalau memang waktu yang ramai mungkin bisa kesenggolan. Jadi terserah Anda mau pakai cara yang mana boleh. Cara yang mazhab Imam Syafi'i saya tidak mau berubah mazhab. Boleh enggak? Boleh. Senggol wudu lagi, balik lagi. Itu. 2 putaran senggol, wudu. Nah itu balik lagi enggak dari 1 enggak. Yang lanjutkan putaran itu. Yang lanjutkan putaran nih. Dan semua insyaallah saya belajar ilmunya umroh bisa umroh semua nanti insyaallah. Ada lagi? 2 penanya lagi. Ya monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau tanya masalah thaharah. Waktu ketika kita buang air kecil itu kadang kan dari bak itu kan tinggi. Kita kan kadang kan kencingnya jongkok. Yeah. Nah, kadang ketika mengambil air gayungnya kan penuh. Kadang menimpa kencingnya itu. Terus bagian kencingnya ada yang nyiprat gitu ya. Kadang kan kita nyemprit kepercik-percik. Nah itu cara mensucikan gimana? Atau cuma dipercikkan atau? Ya, bismillahirrahmanirrahim, bagus. Jadi ketika kita istinja, kita kan buang air itu dalam keadaan jongkok. Ini buang air dalam keadaan jongkok. Nah ketika kita jongkok kemudian ngambil air, kadang airnya terlalu penuh sampai airnya mungkin ataupun juga kok sampai kecipratan, maka gini, itu disiram. Jadi air seni itu disiram, kemudian yang kena cipratan itu juga kita siram, satu kemaluannya juga kita istinjai. Selesai. Jadi kena itu disiram juga pakai air. Oh yang kena bagian mana? Pokoknya banyak sekali. Ya, siram semuanya bagian kaki itu kan. Siram semuanya bagian kaki. Jadi biar kita lega. Ini pasti semuanya sudah siram aja itu sudah cukup. Karena kan airnya kan ngalir dan akan hilang itu. Cukup itu. Apa? Sampai basah, disiram, bukan diciprati loh ya. Disiram sampai airnya itu mengalir daripada kita begitu. Itu cukup itu Ustaz. Jelas sih. Ada lagi? Ibu. Ibu. Nanti masih ada waktu jangan Mas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan yang tentang niat sholat tadi. Kan saya pernah dengar kalau niat sholat itu yang penting adalah usholi, sholatnya mau sholat apa, terus wajib atau sunnah itu toh. Nah kalau seumpama saya niat mau sholat qodho, tapi udah kebiasaan lafadznya adaan, apakah itu menjadikan sholat saya yang qodho itu batal, jadi dihitung adaan, walaupun saya sholat qodhonya setelah melakukan sholat yang adaan, tapi pas sholat qodho lupa dengan lafadz adaan. Terus yang kedua, berarti kita yang tadi tentang mazhab,
berarti kita boleh berganti mazhab sesuai dengan lokasinya. Seumpama di Indonesia pakai mazhab Imam Syafi'i, terus waktu ke luar negeri atau ke Madinah boleh ganti mazhab. Itu diperbolehkannya karena darurat, karena kita memang kalau tidak ganti mazhab akan kesusahan, atau itu merupakan kayak suatu pilihan. Kalau seumpama nggak ke Madinah, ke Malaysia, boleh nggak sih ganti mazhab karena cuma keinginan gitu? Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang namanya adaan atau qadhaan itu hukumnya sunnah. Itu hukumnya adalah sunnah. Bahkan kalau seandainya ada orang itu sholatnya qadha, tapi dia ngertinya sholatnya itu ada, kemudian dia nyebutkan adaan, tetap sah sholatnya. Jadi kayak yang tadi, pertanyaan tadi itu nyantai aja udah itu. Yang penting niat kita qadhaan atau adaan itu semuanya sudah sah itu. Jadi pelafatannya itu kita nyantai aja. Contohnya begini. Salat zuhur jam 4 sore, adaan atau qadhaan? Dan cuma jamnya dia mati. Jamnya mati masih jam 1. Jadi padahal sudah jam 4, usolli fardhu dhuhri adaan lillahi ta'ala, Allahu akbar. Selesai salat, HP-nya mati, nyalakan, 16.30. Waduh. Kan tadi dia salatnya adaan kan zuhurnya. Gimana? Ya sah. Saja. Jadi antara adaan dan qadhaan itu disebut, enggak usah disebut boleh, berbeda dengan keyakinan juga boleh. Yang penting kejadian saat itu, kalau memang itu qadhaan sekalipun, kalau diniatkan adaan ya jadinya qadha. Kalau itu adaan diniatkan qadhaan tetap jadinya itu ada, selesai. Ya, kalau umpama sekarang dibalik kejadiannya. Kejadiannya dia itu dibalik. Bangun tidur dia dikerjain baru jam 1, tapi jamnya diganti sama temennya jam 4. Dia nyesel, Allah, ini salat zuhur saya qadha ini. Era salat zuhurnya qadhaan niatnya. Ternyata tahu kalau dia dikerjain. Gimana? Salatnya sah apa enggak? Sah aja, enggak ada masalah. Atau sah aja, enggak ada masalah. Jelas ya, Mbak ya? Jelas ya? Yang adaan qadhaan jelas toh? Jelas. Dan yang kedua tadi, bolehkah pindah mazhab sesuai dengan selera? Nah, kalau berpindah mazhab sesuai dengan selera atau cuma ngambil yang enak-enak, ini dikhawatirkan di situ ada talfik. Ada namanya talfik. Talfik itu mencampur adukkan mazhab, dan ini tidak boleh. Dan yang namanya pindah mazhab itu ada aturannya. Kalau Anda mau salat pakai mazhab Imam Malik, berarti harus wudu pakai mazhab Imam Malik. Salatnya pun juga pakai caranya Imam Malik. Yang membatalkan salat juga pakai aturannya Imam Malik. Lalu sekarang kita ini yang Syafi'i aja kadang-kadang tidak bisa-bisa kok. Apalagi mau 4 mazhab. Kalau umpama dia bisa, Bib, umpama dia pintar banget dan dia itu bisa. Gimana? Kalau memang perpindahannya bukan karena satu udzur yang nyata, tapi hanya karena hawa nafsu aja, maka dia talfik, termasuk mencampur adukkan mazhab. Dan ini ada satu perbuatan yang dilarang oleh para ulama. Dikhawatirkan apa? Salatnya nanti menurut 4 mazhab tidak sah. Ya, menurut 4 mazhab tidak sah. Kadang-kadang orang itu nanti gini, salatnya ada Syafi'inya, ada Maliknya, ada Hanafinya, ada ini, ada Imam Ahmad bin Hanbalnya. Dalam Fatihah saya ikut mazhab ini. Nanti kok sujud ikut mazhab ini. Cara tasyahudnya ikut mazhab ini, selawatnya ikut mazhab ini. 4 mazhab. Akhirnya 4 mazhab semuanya tidak ada yang sah dia. Kenapa? Karena nyampur aduk mazhab. Jadi intinya kita istiqomah dalam Syafi'i aja. Kalau saat tertentu memang kita harus pindah mazhab, maka setelah kita pindah mazhab itu enggak ada masalah. Wallahu a'lam. Terakhir deh, monggo. Terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau nanya soal salam ketika sholat, Bib. Ya. Kalau waktu salam, waktu toleh kanan sama kiri, dadanya waktu lepas dari kiblat itu kan batal. Ya. Terus kalau misalnya toleh kanan tapi dadanya ikut gerak dikit itu masih batal atau enggak? Ya. Aja.
Jadi kalau yang namanya salam itu kan ada ketika salam kan juga kita niat keluar daripada sholat kan ya. Dan kalau ketika salam sama dadanya begini batal atau enggak? Emang sholatnya itu kan memang sudah keluar dari sholat. Ada masalah. Cuma kalau ternyata misalkan dia lupa rakaat. Oh ternyata harusnya 4, ternyata dia masih di 3. Mau balik lagi enggak boleh. Karena dia sudah berpindah posisi daripada kiblat. Contoh gini, jenengan salat Isya 3 rakaat, 4 rakaat kan harusnya. Jenengan 3 salam. Masbuk tapi lupa gitu loh. Dia kan, baru 3. Nah kalau ini sudah geser, bisa enggak boleh langsung sholat. Harus ngulangi dari A. Kalau ini belum geser, belum makan juga, udah sholat langsung sampai ada nasi, harem-harem entek 3 misalkan. 4 rakaat, ya ngulangi dari takbir Allahu Akbar 4 rakaat dari awal itu. Lu baru geser gini aja, ini belum geser, dan setelah itu dia juga belum bicara, kemudian belum makan, belum melakukan hal yang membatalkan salat, maka bisa langsung berdiri. Jelas sih. Terima kasih, Bib. Rasa cukup. Anallahu yaftah alaina wa alaikum futuhal arifin fakina yakum fiddin wa alimna wa iyyakum ta'wil wa dina'ikum la saba'i sabil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi alamin bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah filmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati wa mutali ala sarairi wa niyati iqdi jami'a hajati ighfir dhunubi wa sayyiati wa tajawaz an khati'ati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati wa samihni fima madha wa ma yati waktubni fi diwani sadati wasluk bi sabila najati fi hayati wa mamati. Allahumma inni tami'un fi atak pun fi ridhak mustaslimun liqadak faktubni min awliyak sluk bi sabila hudak wa alhiqni bi asfiyak. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallallahu alhamdulillahi rabbil alamin. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.